Nah, sekarang kita bicara soal objektivitas survei ya. Prof Ikrar, karena tadi Bang Nurdin sudah menyinggung soal bukan berarti membantu ada lembaga survei yang membantu seorang kandidat atau seorang calon itu artinya itu adalah pesanan. Tapi tidak bisa dipungkiri kecurigaan publik sekarang mengarah kepada apakah betul survei itu benar-benar bisa dipesan, bisa diorder sesuai dengan sponsornya, sesuai dengan siapa yang bayarin. Dengan munculnya kasus perbedaan poltreking dengan LSI dan juga lembaga survei lainnya, akhirnya kecurigaan ini semakin kuat. Jadi benar tidak sebetulnya hasil survei tergantung siapa sponsornya? Makanya kan ada beberapa poin yang harus diutarakan oleh lembaga survei. Saya beri contoh misalnya dananya dari siapa. Ya. Siapa yang memberikan pesanan untuk survei itu dilakukan. Kemudian bagaimana pengambilan sampelnya ya. Kita ingat misalnya dalam pemilu 2009 kalau nggak salah ya. Di mana sebuah lembaga survei, pasti Bung Nurdin masih ingat ya, menyatakan JK menang. Ya. Tapi si penyelenggara itu, yang saya juga kenal baik siapa orangnya, mengatakan kalau ini salah, saya akan berhenti menjadi pollster, dia bilang itu. Dia tidak akan melakukan lagi survei-survei itu. Dan itu benar dilakukan. Akhirnya berarti beneran ya? Ya, sampai sekarang dia nggak pernah melakukan survei. Tapi juga kalau kita lihat soal persoalan tadi ya, sampelnya bisa aja sama. Gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah orang-orangnya juga sama? Ini kan juga menjadi pertanyaan ya. Metodologinya mungkin sama. Dan kemudian SOP-nya sama. Tapi kalau orang yang ditanya itu berbeda, bisa aja. Respondennya berbeda. Respondennya berbeda. Formulasi pertanyaannya juga mempengaruhi. Betul. Ya. Ada juga yang lain ya. Saya juga baru belajar nih. Ternyata di dalam survei-survei di pemilihan presiden Amerika Serikat ya, dalam 2 kali survei besar ya, itu dalam kasus dulu Hillary, Anda tahu ya, angka kemenangan Hillary itu sangat tinggi ya. Dan kemarin juga adalah angka kemenangan Kamala Harris kan memang kecil, cuma 0, sekian persen. Tapi rupanya lembaga survei itu lalainya ya, kalau menurut apa yang saya pelajari ya, dia tidak mensurvei orang-orang yang di bawah yang tidak pernah diperhitungkan di dalam elektoral. Ya. Dan akhirnya justru mereka inilah yang kemudian bisa mengubah hasil pemilu di Amerika Serikat misalnya gitu kan. Ya dulu waktu saya tinggal di Australia ya, itu kalau saya baca Gallup poll udah percaya lah, udah pastilah yang menang tuh misalnya apakah John Howard ataukah Bob Hawke itu kita udah percaya. Itu karena kredibilitas lembaga surveinya. Karena kredibilitas lembaga survei dan juga titik-titik krusialnya itu hampir tidak ada. Kenapa demikian? Karena di Australia kan pada saat itu cuma ada 2 pemain besar yaitu Partai Buruh dan kalau di Indonesia apakah sulit Prof untuk mempercayai kredibilitas lembaga survei yang betul-betul kita percaya itu? Saya tidak bisa mengatakan lembaga survei itu bisa dipercaya atau tidak ya. Tapi yang jelas saya masih ingat Hanta Yuda pernah membuat satu pernyataan ya, ketika dia melakukan quick count kalau nggak salah ya. Quick-count dan Poll Tracking Institute itu adalah yang paling mendekati, ingat ya, benar nggak Bung? Ya, betul. Paling mendekati hasil dari pemilu, saya lupa tahun 2014. 2014 ya. Jadi apa yang saya katakan di sini berarti dia melakukan atau poll tracking pada saat itu melakukan penelitian dengan benar-benar sangat baik ya, khususnya menghitung setelah polling itu terjadi. Gitu baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.